Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sedulur-sedulur yang saya cintai, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Para sedulur, jadi nggak berasa tinggal berapa hari lagi kita akan masuk di bulan Desember 2024. Nah teman-teman, di bulan tersebut timnas kita akan jalani turnamen antar negara-negara Asia Tenggara atau yang sering disebut populernya adalah Piala AFF ya teman-teman. Nah saya sendiri sampai usia saya setua ini juga teman-teman, dari kecil saya memang rajin nonton timnas Indonesia ketika bertanding di Piala AFF ya. Piala yang memang dulu merupakan salah satu puncak pencapaian timnas kita ya, yaitu turnamen sepak bola antar negara-negara di Asia Tenggara. Tapi memang kemudian sampai saya seusia sekarang ini, dari saya dulu masih kecil sampai usia saya sampai udah setuh ini ya teman-teman, dari 14 kali pelaksanaan Piala AFF ini saya belum pernah melihat dan timnas kita kemudian beruntung untuk kemudian mengangkat trofi daripada Piala AFF. Dulu sangat berharap ya, apalagi dulu kemudian ada zamannya naturalisasi, mulai zamannya masuk Greg Mongkolo, terus dulu zamannya ada Beto, dan sebelumnya ada itu Christian Gonzalez. Dulu juga saya tambah semangat ya nonton gitu kan. Tapi memang kemudian kita kalau ketemu negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia atau Thailand, kayaknya memang Indonesia juga kesulitan. Jadi dari 14 kali pelaksanaan Piala AFF ini, kemudian Indonesia belum sekalipun mengangkat trofi. Yang mengangkat trofi paling banyak adalah Thailand, dari 14 kali dia 7 kali ya juara Piala AFF, kemudian disusul Malaysia dan kemudian Vietnam dan terakhir juga Singapura. Jadi bahkan negara sekecil Singapura pun sudah pernah mengangkat trofi Piala AFF. Dan dulu memang harapan saya sangat besar kemudian ketika banyak naturalisasi yang kemudian dilakukan PSSI waktu itu ya, dari zamannya Christian Gonzalez, terus kesininya ada rombongannya Beto, terus zamannya Stefano Lillipali, ada si Diego Michel segala macam. Tapi memang masih belum bisa ya menembus mengangkat trofi Piala AFF, sekalipun dulu banyak udah pemain-pemain naturalisasi juga memang yang sudah bergabung dengan timnas, yang mana memang prestasi terbaik timnas Indonesia di Piala AFF adalah pencapaiannya adalah finalis ya, terbanyak kita, finalis terbanyak tapi nggak pernah jadi juara. Nah teman-teman, bertepatan dengan kemudian kebangkitan sepak bola di timnas di era kepemimpinannya Bapak Erick Thohir, ini luar biasa sekali ya. Bahkan saat ini kita sudah kelasnya sepertinya bukan Asia Tenggara lagi. Indonesia nggak berasa kemudian saat ini sudah posisi sepak bolanya itu sudah sejajar dengan para raksasa Asia ya, seperti Saudi Arabia, kemudian Qatar, Bahrain, Jepang bahkan gitu kan, Australia. Itu kayaknya memang kemudian udah sekelas, kita udah sekelas mereka lah gitu kan, beda-beda tipis gitu kan. Dan sepertinya juga kemudian banyak pengamat yang menganggap bahwasannya Piala AFF itu sudah bukan kelasnya timnas kita gitu kan, dan sudah bukan, nggak penting lah buat timnas, karena memang kemudian Piala AFF juga adalah piala turnamen yang nggak masuk kalender resmi FIFA teman-teman. Tapi buat sebagian besar fan timnas sepak bola Indonesia juga, kita berharap loh timnas kita apapun itu untuk pertama kalinya untuk kemudian juara lah namanya. Saat ini kita udah ikut serta ya, timnas kita kan ikut turnamen itu ya, tentunya membawa nama baik bangsa, membawa harapan buat semua pendukung timnas. Dan kemudian tim pendukung nih, fan ini nggak tahu banyak tentang teori-teori regenerasi segala macam. Yang kita tahu kemudian nonton timnas, kita menang, kita gembira, apalagi sampai juara. Itu aja antusiasmenya. Tapi kemudian memang timbul beberapa pertanyaan dan juga saya juga agak kecewa. Dan ketika saya lihat di medsos juga banyak kemudian yang mempertanyakan, ketika kemudian PSSI memberikan otonomi kepada STY untuk memilih skuad yang untuk maju di Piala AFF nanti, ternyata STY kemudian cuman sekedar membawa timnas di bawah usia 22 tahun, under 22. Dan memang kemudian di luar itu juga ada 2 pemain gitu kan yang memang jadi langganan bawaannya STY di luar usia 22 tahun, yaitu Asnawi Mangkualam Bahar yang memperkuat Port FC di Liga Thailand, dan juga
Pratama Arhan yang memperkuat Suwon Facebook Football Cup di Korea Selatan. Nah teman-teman, banyak sebetulnya para penggemar, banyak sebetulnya para fan, dan saya pribadi pun berharap kemarin STI ini ya bawa inilah gitu kan, pemain-pemain yang senior gitu kan. Oke lah, pemain-pemain diaspora susah kita datangkan karena memang bukan kalender resmi FIFA, dan liga di tempat mereka bermain, klub-klub mereka masih aktif bermain, artinya memang nggak bakal dilepas gitu kan, dengan takut cedera segala macam masih aktif digunakan oleh klubnya masing-masing. Tapi yang Mbok Yao gitu kan, harapan saya, angan-angan saya kemarin sih pemain-pemain Indonesia yang kemudian sudah bergabung dengan timnas tapi belum mendapatkan menit bermain yang cukup, itu kan banyak kan. Situ ada nama Egi Maulana Fikri, Sananta Arhan, Witan Sulaiman, Yakub dan Yance Sayuri, Mbok Yao gitu kan, Malik Rizaldi, Ricky Kambuaya, Mbok Yao, mereka dikasih kesempatan gitu kan. Ini sekalipun itu cuman pengamat bilang tuh nggak penting, nggak perlu Piala AFF, kita udah ngikut gitu kan. Gimana kalau kemudian kita jadi bulan-bulanan dari timnas-timnas kayak Malaysia, Thailand, ataupun kemudian Vietnam yang menurunkan skuad intinya semua gitu kan. Saya pikir kemarin memang bijaknya kalau kemudian STY membawa para pemain senior yang kemudian nggak mendapatkan menit bermain yang cukup di timnas, dan juga mix dengan pemain-pemain Liga 1, kasihlah kesempatan pemain Liga 1 yang memang tampilannya bagus seperti Stefano Lillipalo atau Vano gitu kan, atau kemudian pemain-pemain yang bermain di Liga Asia Tenggara kayak Sadil Ramdhani, pemain bagus yang memang kemudian nggak mendapatkan kesempatan untuk bermain di timnas gitu kan. Atau dan kemudian dimix dengan pemain-pemain muda gitu kan. Kita semua fan itu nggak ngerti masalah regenerasi, masalah kemudian apa gitu kan, pembibitan ya. Kalau memang kemudian mau tes case ya di friendly match saja udah cukup ya. Kalau ini kan kalau dibilang nggak penting, ngapain kita juga ikut di turnamen tersebut, karena memang kalaupun nggak penting, ini turnamen tersebut ketika timnas kita ikut membawa nama baik bangsa gitu, membawa harga diri bangsa gitu. Saya nggak ngerti kalau kemudian sampai jadi bulan-bulanan dengan timnas-timnas seperti Thailand, Malaysia, dan kemudian Vietnam. Saya nggak ngerti ya. Sebetulnya saat ini memang momen yang terbaik untuk PSSI kemudian untuk membahagiakan, memuaskan para fans ataupun penonton, karena memang salah satunya yang utama adalah memuaskan, membahagiakan publik sepak bola Indonesia, dan sekarang memang lagi di puncak-puncaknya. Justru saya pikir ini langkah-langkah yang saya anggap memang kemudian pastinya kalau kemudian timnas kita jadi bulan-bulanan malah akan jadi bumerang untuk PSSI sendiri. Saya yakin itu ya. Walaupun banyak pihak mengatakan itu nggak penting Piala AFF. Sebenarnya kalau nggak penting nggak usah ikut malah kan gitu kan. Nah, tapi ya serahlah itu ya. Memang kita sebagai fan, pemain ke-12, pemberi dukungan, kita ini walaupun timnas kalah nonton terus gitu kan. Mainnya baik buruk kita nonton terus, kita pendukung. Kita ini pemain ke-12 daripada timnas. Kita cuma berharap yang terbaik, nggak ada politisasi ya kayak pengamat-pengamat lain. Kita cuma berharap tampilan yang terbaik dan bergembira untuk menonton timnas kita memenangi setiap pertandingan dan menjuarai. Tapi saya nggak ngerti, kemudian sepertinya dibikin agak rumit deh ini ya. Yang saya lihat kemudian di medsos, ternyata saya berani bilang seperti ini ketika saya lihat di beberapa grup-grup di medsos, beberapa media sosial juga keluarnya mirip sama saya gitu kan. Dan harusnya bijaknya sih PSSI dengar ya, daripada keluhan atau komplain daripada pendukung timnas gitu kan. Artinya memang timnas ini milik kita bersama gitu kan. Walaupun kita cuma penonton ya tolonglah didengar gitu kan. Saya nggak ngerti, lagi-lagi memang Coach STY langkah-langkahnya kita nggak ngerti ya. Dia mungkin lebih tahu dari kita semua, cuman kita juga nggak salah kalau kemudian mempertanyakan daripada keputusan-keputusan yang dibuat oleh Coach STY. Harapannya sih kemudian timnas kita memang sesuai targetnya, karena PSSI sepertinya mentargetkan masuk final ataupun kemudian juara. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini. Saya nggak ngerti kalau analisa teman-teman, pendapat teman-teman seperti apa. Yuk, salam sepak bola.